Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nayarskina, NIM 180330001, Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Analisis Karakteristik Fisikokimia Roti Tepung Biji Kluwi dalam memenuhi tugas metodologi penelitian dan rancangan percobaan. Pendahuluan, latar belakang. Biji kluwi memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga mulai banyak penelitian memanfaatkan biji kluwi sebagai pengganti bahan pokok seperti gandum. Selain karbohidrat yang cukup tinggi, biji kluwi juga mengandung protein yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan roti. Biji kluwi ini belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan produk pangan ataupun non-pangan. Hal ini dikarenakan masih belum diketahuinya karakteristik fisikokimia biji kluwi, yaitu kadar air, protein, lemak, dan karbohidrat. Dengan mengkaji dan mengetahui karakteristik fisikokimia roti tepung biji kluwi, diharapkan biji kluwi dapat digunakan secara optimal sesuai dengan karakteristiknya. Rumusan masalah. Poin pertama, bagaimana mengatasi ketersediaan bahan baku dasar seperti biji kluwi di lingkungan masyarakat. Poin kedua, bagaimana karakteristik organoleptik masyarakat terhadap roti tepung biji kluwi. Poin ketiga, bagaimana karakteristik fisikokimia terhadap roti tepung biji kluwi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Poin pertama, menciptakan inovasi produk pangan dengan bahan dasar biji kluwi. Nah, di mana saya akan membuat roti yang berbahan dasar dari biji kluwi. Poin kedua, mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap roti tepung biji kluwi. Nah, di mana poin kedua ini saya akan menggunakan uji organoleptik agar dapat mengetahui kesukaan masyarakat terhadap roti tepung biji kluwi ini. Poin ketiga, mengetahui karakteristik fisikokimia roti tepung biji kluwi. Di mana poin ketiga ini saya akan menggunakan uji fisikokimia agar dapat mengetahui karakteristik yang dimiliki tepung biji kluwi seperti kadar lemak, kadar protein, dan kadar karbohidrat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Poin pertama, memberikan pengetahuan tentang produk roti tepung biji kluwi. Poin kedua, mengurangi ketergantungan penggunaan tepung gandum sebagai bahan pembuatan roti. Poin ketiga, mengembangkan inovasi terhadap biji kluwi. Referensi. Landasan teori. Roti adalah produk makanan yang terbuat dari fermentasi tepung terigu dengan atau bahan pengembang lain, kemudian dibakar atau di oven. Roti mempunyai berbagai macam jenis. Salah satunya yaitu roti manis. Roti manis adalah roti yang mempunyai cita rasa manis yang menonjol, bertekstur empuk, diberi bermacam-macam isi dengan bentuk yang bervariasi. Roti termasuk makanan pokok karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Selanjutnya, kluwi. Kluwi itu merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia. Buah kluwi mirip sukun. Bedanya, kluwi berkulit kasar dan memiliki biji, sementara sukun berkulit lebih halus dan tidak memiliki biji. Biji kluwi yang sudah tua dijual dalam bentuk matang, yaitu direbus. Makanan ini banyak ditemui di pedesaan. Buah kluwi banyak mengandung karbohidrat. Selanjutnya, tepung biji kluwi. Nah, tepung biji kluwi merupakan tepung dengan butiran halus yang dihasilkan dari ayakan yang berwarna keabuan yang berbau khas tepung biji kluwi. Proses pembuatan tepung biji kluwi ini menggunakan pengeringan. Tepung biji kluwi merupakan produk awetan yang dapat dijadikan bahan alternatif untuk memperpanjang daya simpan, memudahkan penyimpanan, dan memperluas jaringan pemasaran, serta lebih mudah dalam diolah menjadi produk-produk lain seperti cake, mie basah, dan kue kering. Selanjutnya, kerangka berpikir. Biji kluwi merupakan hasil dari buah kluwi itu sendiri. Konsumsi masyarakat Indonesia saat ini masih sering menggunakan tepung gandum sebagai bahan utama membuat roti atau tepung terigu. Sedangkan pertanian di Indonesia banyak menghasilkan sumber bahan pangan yang dapat dijadikan sebagai bahan pengganti tepung gandum atau tepung terigu. Salah satunya adalah bahan baku tepung biji kluwi yang kandungan proteinnya sangat tinggi. Karena kebanyakan biji kluwi tidak digunakan lagi atau masyarakat masih tidak
mengetahui apa saja sih manfaat dari biji kluwi tersebut. Produk yang akan dibuat dengan memanfaatkan biji kluwi adalah roti. Mengapa memilih produk roti? Karena untuk menjadikannya camilan sehat dan tidak berbahan pengawet dan menggunakan tepung biji kluwi. Selanjutnya, teori relevan. Poin pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agustina dengan judul Kualitas mie basah dengan substitusi tepung biji kluwi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Selanjutnya, poin kedua, penelitian yang dilakukan oleh Iputuoka, Januarta, Nimade Suryani, dan Damiati dengan judul Pengolahan tepung biji kluwi menjadi kue kering. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Selanjutnya, metode penelitian. Poin pertama, pengambilan sampel yang digunakan adalah biji kluwi yang dibeli dari Pasar Utan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Poin kedua, pengolahan tepung biji kluwi. Nah, dapat dilihat dari diagram alir pembuatan tepung biji kluwi sebagai berikut. Biji kluwi dan dilakukannya perebusan selama 20 menit. Setelah itu akan dilakukan pengupasan kulit dan ari biji. Setelah dilakukan pengupasan akan dilakukan pengirisan setebal 0,2 cm. Setelah itu dilakukan pencucian menggunakan air bersih agar kotorannya dapat hilang. Setelah melakukannya pencucian akan melakukannya pengeringan selama 3 hari dengan sinar matahari. Setelah dilakukannya pengeringan akan dilakukan penggilingan dengan pengayakan 80 mes. Setelah itu tepung biji kluwi siap digunakan. Selanjutnya, tahapan pembuatan roti manis dapat dilihat di diagram. Pertama, tepung biji kluwi. Pencampuran pertama, masukkan susu bubuk, gula pasir, ragi instan, aduk hingga tercampur rata. Terus pencampuran kedua, masukkan telur dan air mineral lalu uleni hingga benar-benar kalis. Terus pencampuran ketiga, masukkan margarin, mentega putih dan garam, uleni hingga benar-benar kalis. Setelah itu tutup adonan dengan plastik, diamkan selama 10 menit. Setelah itu, setelah didiamkan, kempeskan adonan, lalu bagi adonan menjadi bagian kecil seperti 35 gram, lalu bulatkan. Setelah dibulatkan, diamkan bulatan adonan roti selama 15 menit. Setelah didiamkan, oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah di oven, angkat lalu oleskan dengan margarin. Selanjutnya, tahapan analisis. Poin pertama, uji fisikokimia. Dalam penelitian ini yang diuji karakteristik fisikokimia, yaitu dengan menguji kadar protein, kadar lemak, dan kadar karbohidrat. Poin kedua, uji organoleptik. Uji organoleptik meliputi rasa, warna, aroma, tekstur, dan tingkat kesukaan. Pengujian ini dilakukan pada panelis sebanyak 20 orang. Selanjutnya, poin ketiga, analisis data. Analisis data yang saya gunakan adalah uji ANOVA.